Hari ini dan besok menjadi puncak dari konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali yang mengundang para petinggi negara dan delegasi yang menjadi bagian dari anggota G20. Seperti apa situasi di Bali? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Vina Nabila. Selamat pagi Vina. Apa saja agenda penting yang dibahas hari ini dan isu apa saja yang menjadi poin pembahasan para kepala negara di hari pertama ini? Selamat pagi waktu Indonesia Tengah, Maggie, tepat pukul 10:03 waktu Indonesia Tengah, KTT G20 Bali Summit resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang bertepat di Adapurva Kempinski, Nusa Dua Bali. Sejak sejak 2 jam sebelumnya, beberapa kepala negara mulai berdatangan dan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk menuju ke venue nanti yang akan digunakan untuk rapat KTT leader KTT G20 leader. Dan Maggie, tadi sekitar pukul 10:03 waktu Indonesia Tengah, kemudian Presiden Joko Widodo langsung membuka secara resmi dan menyampaikan beberapa poin terkait dengan isu fundamental yang sudah diangkat sejak Indonesia memegang presidensi G20 atau sejak Oktober lalu saat Indonesia menerima estafet dari negara Italia. Saya memiliki catatannya, tadi dibuka dengan apresiasi dari Joko Widodo terhadap kepala negara yang hadir secara langsung di acara puncak KTT G20 yang dilaksanakan di Bali pada hari ini 15 dan 16 November esok nanti. Yang pertama adalah terkait dengan seruan atau ajakan Joko Widodo terhadap seluruh negara anggota G20 dan juga organisasi internasional untuk sama-sama menjunjung pada isu perdamaian, dikarenakan beberapa multi krisis yang terjadi setahun lalu harusnya menjadi pelajaran tidak hanya bagi negara G20 saja tetapi juga bagi seluruh dunia. Kemudian yang kedua, selain dari isu perdamaian, Jokowi juga mengajak seluruh negara G20 untuk sama-sama sepakat bahwasannya negara G20 tidak boleh gagal dalam menjadi katalis perdamaian dan juga pemulihan ekonomi. Kemudian terkait dengan pemulihan ekonomi, selama 2 tahun ke belakang memang seluruh dunia berjuang untuk pulih kondisi ekonominya karena menghadapi pandemi. Oleh karena itu pembahasan pandemic fund juga disampaikan di pembukaan KTT G20 pagi tadi, di mana pandemic fund ini nantinya akan menjadi pedoman tidak hanya negara G20 saja tetapi negara seluruh dunia untuk menjadi pedoman apabila pandemi terjadi di kemudian hari atau di masa depan atau dengan pandemic fund tersebut. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan tema. Kalau misalnya kita bicara terkait dengan tema G20, Maggie, recover stronger, recover together, recover stronger, di mana berupaya untuk pulih bersama dan pulih bangkit lebih kuat. Dan pada saat itu Joko Widodo juga menekankan pada balik kompleks, terutama di tema transisi energi. Di tema transisi energi ini merupakan salah satu tema yang dijunjung oleh Indonesia, yaitu yang pertama memang pemulihan ekonomi, kedua digital transformation, dan yang ketiga adalah energi transisi. Di balik konteks ini, Jokowi berharap negara G20 juga untuk berkomitmen dalam upaya mewujudkan transisi energi, yaitu untuk lingkungan yang lebih bersih lagi. Maggie. Ya, Vina, yang tentunya menjadi sorotan dunia kali ini adalah pertemuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga Presiden Tiongkok Xi Jinping. Apa poin penting hasil pertemuan Presiden Amerika Serikat dan juga Presiden Tiongkok serta pertemuan Presiden Jokowi dengan pemimpin dunia lainnya? Betul sekali, Maggie. Sejak kepala negara tiba di Bali, Indonesia, pertemuan bilateral antara Jokowi dan juga para kepala negara dilakukan, salah satunya yang cukup menyita perhatian, yaitu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian tidak hanya itu, untuk pertama kalinya Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping Senin malam dan membahas tentang isu perdamaian.
Satu poin isu perdamaian dan juga yang kedua terkait dengan isu kawasan, tidak hanya antara Amerika Serikat dan juga Indo-Pasifik. Kemudian yang ketiga, pembahasan antara kedua presiden tersebut membahas terkait dengan invasi Rusia di Ukraina. Kemudian setelah itu di akhir pertemuan Presiden Joe Biden juga menindaklanjuti ya apa nanti yang akan dilakukan setelah pertemuan ini dan memerintahkan kepada sekretariat negara yaitu Anthony Blinken bahwasanya nanti Amerika Serikat akan direncanakan untuk berkunjung ke Tiongkok. Itu merupakan 3 poin yang dibahas antara kedua presiden atau Presiden Joe Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Adapun poin-poin yang dibahas antara Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat yaitu tentu terkait dengan isu perdamaian atau multi krisis yang terjadi selama 1 tahun ke belakang. Bahwasanya Indonesia atau Joko Widodo mengajak atau menyuruhkan negara G20 dan juga Amerika Serikat untuk mendukung upaya perdamaian yang kini terjadi di negara-negara konflik. Kemudian tidak hanya itu, kedua negara juga membahas terkait dengan hubungan bilateral terutama di sektor ekonomi dan juga di sektor teknologi, Maggie. Dan selain pertemuan antara Joe Biden dan juga Joko Widodo, pertemuan antara Joe Biden dan juga Presiden Xi Jinping, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan beberapa presiden sebelumnya, seperti pertemuan dengan Presiden Uni Eropa van der Leyen yang fokusnya terkait dengan transisi energi atau energi sustainable energi yang berkelanjutan. Kemudian pertemuan juga terjadi antara Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Turki yang membahas terkait dengan MIKTA atau pembahasan terkait dengan perekonomian dengan negara-negara MIKTA atau Meksiko, Turki, Korea, dan juga ada beberapa negara lainnya. Tidak hanya itu, pertemuan bilateral juga dilaksanakan dengan Menteri Luar Negeri Meksiko, kemudian juga ada Pangeran dari Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed, dan pertemuan antara Presiden Republik Indonesia dan beberapa negara lainnya seperti Kanada, Jepang, Korea, dan juga dengan negara-negara lainnya di negara G20. Maggie. Baik, kami akan terus memantau hasil dari agenda KTT G20. Terima kasih Vina Nabila atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.